Budihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Congkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Ferdy Sambo SH SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia, di mana pada hari ini digelar sidang perdana kasus pembunuhan terhadap mendiang Brigadir J ya, yang diduga dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan ya, dengan dakwaan pasal pembunuhan berencana. Dan sebagaimana biasa bahwa
Dalam sidang pidana itu, sidang yang pertama adalah pembacaan dakwaan sebagaimana yang kita saksikan tadi di video tersebut ya. Jadi dengan tegas bahwa jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan segala uraiannya ya, yang pada intinya dari potongan video tersebut sudah sangat jelas bahwa arah dakwaan dari jaksa penuntut umum itu adalah sesuai dengan pasal yang didakwakan, yaitu pembunuhan berencana. Di situ tadi jelas tergambar bagaimana Irjen Verdi Sambo saat itu ya, yang sekarang sudah diberhentikan, memerintahkan kepada Baradae untuk melakukan penembakan ya, dengan kalimat "Woi, cepat tembak". Kemudian dalam dakwaan itu juga diuraikan bahwa apa yang terjadi tersebut adalah telah direncanakan terlebih dahulu dalam situasi yang tenang dan penuh dengan kematangan rencana, intinya begitu. Dan dari uraian dakwaan itu tentu arahnya adalah pembunuhan berencana. Tetapi seperti apa tanggapan dari penasihat hukum Verdi Sambo atas dakwaan dari penuntut umum? Mari kita simak video selanjutnya. Jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwaan, antara lain karena a. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta, yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. A. Kami kutip dari surat dakwaan. Saksi Putri Chandrawati dengan tujuan Teman-teman sekalian, itu tadi momen yang mengejutkan ya. Kalau kita baca di pemberitaan itu, jaksa itu dibuat takjub oleh pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Ketakjuban ini sebenarnya bukan soal uraiannya ya, tetapi nota keberatan atau eksepsi ini disampaikan sesaat setelah dakwaan dibacakan. Padahal biasanya ya, kalau dalam persidangan pidana itu biasanya kalau pada agenda sidang pertama itu pembacaan dakwaan, biasanya nota keberatan atau eksepsi itu baru dibacakan pada sidang berikutnya karena harus disusun terlebih dahulu. Tetapi kayaknya dari pihak penasihat hukum Verdi Sambo sudah mempersiapkan dari awal ya. Ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan, tentu berkas-berkas dan surat dakwaan sudah diberikan kepada terdakwa. Dan pada sidang yang pertama ini dari pihak penasihat hukum Verdi Sambo telah mempersiapkan nota keberatan atau eksepsi, yang sekali lagi biasanya itu baru dibacakan oleh para penasihat hukum terdakwa itu pada sidang kedua. Tetapi ini luar biasa ya, sesaat setelah dibacakannya surat dakwaan, dari pihak terdakwa langsung menanggapinya dengan melakukan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Teman-teman sekalian, ada yang berbeda ya kalau teman-teman mau memahami dunia hukum ya. Jadi kalau nota keberatan atau eksepsi itu berbeda dengan pledoi atau nota pembelaan. Kalau nota keberatan atau eksepsi itu hanya
membantah atau menyangkal atau keberatan terhadap formalitas surat dakwaan, belum pada materi pokok perkara. Jadi sekali lagi hanya untuk urusan formal, syarat-syarat formil sebuah dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP ya. Jadi sekali lagi kalau nota keberatan itu belum masuk pokok perkara, tetapi baru mengkuliti soal formal dari sebuah surat dakwaan. Dan dalam nota keberatan tersebut dari penasihat hukum terdakwa pada intinya mengatakan bahwa dakwaan dari JPU itu tidak cermat atau tidak jelas, tidak sistematis, tidak disusun berdasarkan fakta-fakta yang ada ya. Tadi juga disinggung bahwa kenapa ada bagian-bagian yang melatar belakangi peristiwa tersebut tidak diuraikan, sebagaimana menurut pihak Ferdy Sambo ada kejadian di Magelang soal beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa terbunuhnya mendiang Brigadir J. Jadi latar belakangnya tidak sampaikan. Yang kedua, dari penasihat hukum terdakwa berkesimpulan bahwa atau berpendapat bahwa dakwaan itu tidak disusun berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan, dalam hal ini dari keterangan semua saksi yang dimintai keterangan ya. Menurut penasihat hukum terdakwa, dakwaan ini hanya disusun berdasarkan keterangan dari Baradae. Menurut mereka seperti itu. Dari dua hal itu mereka berkesimpulan bahwa dakwaan tidak cermat, tidak sistematis, sehingga memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan nota keberatan dari terdakwa. Dan yang kedua tentu saja menyatakan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum, dan selanjutnya meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa. Intinya seperti itu. Tetapi sekali lagi ini baru soal formalitas gugatan, formilnya gugatan ya, syarat-syarat surat dakwaan. Dan terhadap nota keberatan ini, sidang ke depan dari pihak JPU akan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan atas eksepsi dari terdakwa. Dan setelah itu baru putusan sela apakah terhadap nota keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa itu bisa dikabulkan ataukah ditolak. Kalau dikabulkan tentu perkara ini berhenti. Kalau ditolak akan memasuki materi pokok perkara, yaitu pembuktian, pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang ada, pemeriksaan terhadap saksi dan lain sebagainya. Sekali lagi, kalau nota keberatan atau eksepsi itu hanya bicara soal formal, belum masuk materi pokok perkara. Nanti baru setelah pembuktian itu ada yang namanya pledoi atau nota pembelaan. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.